terbangunnya lo sampai akhirnya lo memilih bisnis adenium itu gimana? Sedangkan saya kerja 8 jam, gaji saya cuma 25.000. Nah, saya kerja di bengkel las. Yang bikin gue penasaran itu adalah motivasi lo pada saat lo closing. Setiap lo keluarin konten ini, dan adenium butuh kesabaran yang kalau lo lihat itu gue nggak nunggu ya bunganya. Gue sampai Ajinomoto gue taruhin, tetap belum nunggu, emang belum waktunya nunggu. Bener. Jadi kita udah lihat ke rumahnya, lihat pohon adenium ini. Yang gue bilang kalau adenium ini adalah bukan Kamboja Jepang biasa, dia ini lebih ke Kamboja yang bunganya tumpuk. Bunganya tuh bisa segede kembang sepatu ya mas. Iya, kalau main gede. Ada yang gede. Ada yang gede banget gitu. Jadi ada yang ada yang double, 2 layer, 3 layer, 4 layer, bahkan ada yang 5 layer lebih. Bahkan jadi kedepannya adenium itu varian atau spesiesnya itu bakal lebih banyak banget, karena memang belum dipublikasiin, karena memang masih takutnya gini om, kalau memang saya publikasiin spesies baru atau itu pasti banyak permintaan gitu. Lo share dong Den, share deh. Oke Den, banyak banget permintaan, dan saya juga memang di Indonesia tuh adenium belum banyak yang tahu. Nah, gitu. Makanya jadi gue juga mau minta tolong Rahman untuk educate ke teman-teman bahwa adenium itu adalah tanaman abadi. Dalam arti tanaman abadi itu dia tuh umurnya nggak ngebosenin, ratusan tahun, puluhan tahun gitu. Ngurusnya nggak susah ya. Bener, gampang. Dia tuh bandel karena memang dia tuh pohon gurun aslinya gitu. Nah ini yang lokal nih. Ini lokal, lokal. Ya? Tapi ini itu jenisnya Somalen. Jenisnya Somalen. Lokal juga udah spesies hasil silangan. Kalau yang lokal itu banyak orang sebutnya obesum. Obesum ya. Obesum. Jadi ada obesum, ada Somalen, ada RCN, ada Taisoko, banyak varian jenisnya. Lo pasti pada bingung kenapa gue tiba-tiba live di adenium. Yang udah-udahnya lo tahu gue selalu live nge-DJ. Oke, I'm the one is the legend DJ, apapun lah jenisnya, DJ is my music atau whatever, artis atau apapun, buat gua adalah tanaman itu adalah membuat ketenangan hati ya. Bener, kalau kita tuh udah bisa bermain sama alam, kita cinta sama alam, kita jauh lebih jiwa kita tuh jauh lebih tenang. Saya ngerasanya gitu ya. Jiwa kita sama apa sih namanya, lebih enjoy. Terus man, lo mulainya lo bisa main adenium itu gimana sih? Mulainya ada jangan tegang dong. Nggak tegang, saya paling enjoy dong. Teman-teman gue ini slebor semua. Saya kalau cerita dari kita putar balik lagi. Saya dari umur 7 tahun, dulu di tahun 2003, saya tuh basic saya memang udah di adenium. Dulu sentral besar memang dulu saya ngikutin bokap. Oh gitu. Dari anak-anaknya Mbak bokap itu saya dong yang paling ngikutin jejak dia. Oke. Jadi saya tahu paham persis banget adenium, perawatannya, bagaimana bikin bunga, bagaimana bikin adenium itu jauh lebih nampak estetika keindahannya tuh lebih indah gitu loh. Sudut pandangan tuh jauh lebih bagus. Itu saya udah tahu. Jadi ketika saya ngeliat pohon ini jelek kayak pohon om tadi di bawah, itu saya udah tahu cara. Nah, pohon gue jelek. Enggak, maksudnya saya bilang gitu loh. Emang bener kenyataannya itu pohon jelek gitu. Tolong deh. Biar gue kasih. Dia busuk tuh. Tapi saya bakal renov lagi nanti. Nanti direnov malah. Nanti buktinya aja. Jadi ini before, nih sebelumnya ya. Sebelumnya nih pohon bakal kayak gini. Nanti bakal saya bikin casket. Nanti saya bakal naruh seperti ini. Sudah. Saya bakal naruhnya seperti ini. Dan kalau udah jadi lo yang beli ya. Iya, nanti bakar seninya. Tapi ini bisa 5 bulanan atau bahkan lebih. Bisa banyak nih bunga nih. Iya. Nanti saya bakal potong lagi di sini. Dia keluar tunas baru. Jadi pruningnya kedepannya jauh lebih bagus lagi. Guys, nanti lo lihat bulan apa ini sekarang. Nanti gua akan rubah, sama Rahman dirubah. Jadinya seperti apa gua akan kasih lihat nanti gua upload. Terus man, dulu lo bilang lo pernah jadi supplier sayur di umur lo masih muda.
bisnis adenium itu gimana? Jadi memang gini, awalnya saya jatuh, saya di umur 15 tahun udah bergelut di bisnis. Udah bergelut di bisnis di sayuran. Atau kemauan sendiri apa? Kemauan sendiri, karena memang basic saya dulu. Pengen kaya. Iya, tujuan saya itu biar bisa bantu orang, biar bisa buka banyak lapangan pekerjaan. Awalnya memang saya bilang saya marketing dagang. Sekolah aja saya manfaatin jam istirahat saya tuh untuk jualan es. Oh gitu. Iya, buat cari uang jajan. Dulu kan zamannya PS ya. Malam minggu tuh anak-anak umur-umur 11-12 tahun itu kalau udah malam minggu megang stick PS itu udah senang banget. Jadi bagaimana caranya saya tuh jajan. Nah, gitu. Jadi main PS kan bisa berjam-jam tuh ya. Betul. Kita main PS 1 sampai 3 jam aja udah bangga banget karena kita malam minggu udah megang stick PS gitu. Dan sewanya itu 3.000. Saya belajar di situ karena enak ya punya uang. Nah, akhirnya saya tuh manfaatin waktu jadi jualan ceker ayam jam 5:30 pagi. Saya udah bangun, saya keliling kampung jualan ceker ayam. Share ya guys, share ya. Saya jualan ceker ayam, dicibirin teman. Terus ya banyak deh orang yang bilang saya tuh ngapain sih lu pakai jualan gitu, ya kan? Tapi di situ saya bukan jualan juga, tapi saya kerja masuk jam 8, tapi di waktu 2 jam itu saya manfaatin. Saya jualan, saya udah dapat untung 80.000, sedangkan saya kerja 8 jam, gaji saya cuma 25.000. Nah, saya kerja di bengkel las, gitu. Tapi saya cuma kerja 3 bulan karena bukan saya cari gaji, tapi saya cari ilmu. Jiwanya belum nyatu. Iya. Dia supply sayur ke beberapa restoran-restoran. Saya hampir 38 restoran. 38 restoran dan 38 restoran itu dan restoran top semua yang ya, kalau kita di Chinese Jakarta food, Selatan, Jepang, Korea itu luar biasa lah. Sampai endingnya dia mungkin karena kehidupan sosial yang membawa dia karena di umur dia masih muda. Iya, labil saya. Pergaulan, punya uang yang ratusan bilang juta. ratusan juta dan gone. Saya jatuh, hancur, abis semua pokoknya, gila, stres pokoknya. Mau bunuh diri juga ya? Iya, saya sempat mau bunuh diri di 2016 lalu. Saya sempat pengen minum obat kutunya adenium. Gue pikir adenium aja. saya mau tenggak air, udah frustasi saya, depresi, tapi saya pandang sisi ke orang tua. Orang tua ngidupin saya sampai saya besar, nggak pernah saya dengar orang tua ngeluh buat ngebesarin saya. Nah, saya buat badan sendiri gitu loh. Saya udah ngeluh sama hidup. Padahal lo di situ sebetulnya punya niat untuk ngebagian orang tua, tapi lo kalah sama kehidupan lo yang punya uang kan? Bener itu. Jadi saya nggak tahu bahwa nyari uang tuh capeknya siapa. Saya penting hari ini gue senang-senang gitu loh. Gue poya-poya aja gitu. Abis lah. Nah, saya mulai bangkit. Kayaknya usaha. Alhamdulillah saya dulu umur 17 tahun sampai umur 21 tahun. Saya punya karyawan 14. Saya punya 3 cabang. Pertama perusahaan saya di sayur, di Pasar Modern Alam Sutra. Terus saya buka cabang kedua di Sumarekon Serpong. Terus saya buka juga, saya buka juga di pasar modern di Poris juga saya bikin. Tapi ya stresnya dia nggak kalah semangat pada saat itu. Yang dia ingat adalah orang tuanya. Jadi bersyukurlah kita yang masih mempunyai orang tua yang bisa mengingatkan kita untuk bisa lebih semangat ya. Cita-cita saya cuma pengen bisa bagian orang tua, pengen orang tua tuh bangga. Apalagi saya pengen bisa lagi Kota Tangerang bangga karena adanya Rahman Nusyiri, sosok anak muda yang bisa membuka banyak lapangan pekerjaan. Makanya saya nggak pernah patah semangat ke depannya. Jadi saya seluruh Indonesia saya pengen bisa jadi go internasional di adenium gitu. Karena memang saya ngerasa hasil itu nggak pernah berkhianat sama usaha. Saya yakin itu, sekalipun saya pernah gagal, jadi saya ada banyak pelajaran dan sekarang saya terapin kegagalan saya. Ternyata sukses itu nggak mudah. Sukses itu nggak gampang. Iya, kayak gini aja man. Gue main musik itu main DJ ya, gue DJ. Gue udah main ke luar negeri, udah live sama artis-artis besar ya. Gue bilang sama Bobby Brown, Whitney Houston, gitu sama Chris Cross, Randy MC, pokoknya itu yang artis-artis besar. Tapi pada titik yang udah sampai di atasnya, dan gue udah rekaman sama Iwake, pada saat sampai titik atasnya, titik boring itu numbuh. Gue mau kemana lagi nih abis ini? Padahal senior gue ini banyak mengingatkan gue untuk
lo mesti punya satu tujuan untuk kedepannya apa nih. Mungkin kalau di musik itu harus jadi remixer, Benar. atau mungkin jadi produser atau apa. Tapi gue enggak, gue berhenti di stuck di situ aja. Udah. Malah gue turun lagi untuk gue malah main lagi di klub yang larinya itu yang membuat kejatuhan gue, yang gue minum, terus gue lupa ibadah atau apapun, sampai endingnya bisnis gue yang dulu berkembang di tekstil, terus sampai bisnis gue di pohon palem, di ikan koi, itu semuanya sampai drop. Dan endingnya gue memulai lagi dari awal. Tapi ya seperti yang lo rasain juga, bahwa kehidupan itu kita nggak perlu menyesali ya. Benar. Karena semua itu semua titipan. datangnya dari diri Iya, kita benar, sendiri semuanya dari kita. Baik buruknya itu, padahal bukan, kadang ada yang menyalahkan keadaan atau menyalahkan waktu atau menyalahkan orang lain, apalagi ini gitu loh. sih gara-gara Gitu. ini, Padahal gitu. kalau kita introspeksi sama diri kita sendiri, semua sebab akibatnya itu dari diri kita sendiri gitu loh. Terus sampai lo akhirnya punya fokus ke Adenium ini gimana awalnya? Karena memang gini, Nggak, lo sampai berarti gue udah bisnis Adenium itu. Tuh modalnya dari mana, kan lo lagi nggak ada duit? saya udah ada basic di Adenium. Saya udah tahu Adenium tuh seperti apa, dan saya udah, karena dulu saya tuh distributor besar di Sawangan Depok, Godong Ijo. Oh, oke. Mungkin orang bakal tahu kalau yang pecinta Adenium dari tahun 2000-an, dia tahu adanya Godong Ijo di seluruh Indonesia pokoknya. Nah, Godong Ijo itu pemasok bonggol itu banyak dari saya. Terbesarnya saya. Satu hari bisa 5.000 pohon saya pasok ke Godong Ijo. Nah, saya begini, dulu aja saya bisa yang zaman gaptek. Masih megang handphone tuh 3360, 3310, Nokia. Nokia masih. Kenapa sekarang saya nggak bisa? Nah, sebelum usaha saya jatuh, sebelum di sayuran saya tuh hancur, saya udah mulai bisnis Adenium. Awalnya saya di Facebook. Online. Kalau lo mau lihat YouTube-nya ada ya, sorry gue potong. Ini ada YouTube-nya, lo cari Rahman Noseri. Ya, YouTube-nya juga ada. semua. Pokoknya Instagram-nya saya di juga ada. Google semua ada ya. Karena memang saya pengen gini. Tadi gimana tuh tadi saya moto? Awalnya lo pemasok ini yang bonggol-bonggol itu. Ya, saya pemasok. Nah, mulailah saya. Nggak punya modal kan tuh. Abis karena bisnis semua udah bener-bener abis total. Saya nggak bingung. Buat ngerokok aja saya susah banget di tahun 2016. Kan masih baru buat kemarin. Saya ikut Om. Ya, Om punya beberapa Adenium. Saya punya keahlian dan saya punya basic. Saya rawat Om, punya Om itu saya anggap punya saya sendiri. Benar-benar saya anggap punya saya sendiri. Nah, di situ saya banyak belajar tentang Adenium lagi. Karena memang basic saya udah ada di Adenium, saya kenal dari daunnya ini warna bunganya putih, dia bakal keluar warnanya merah. Jadi saya udah paham banget karakter Adenium. Karena saya sering ngerawat, saya sering ini. Nah, dari Om, saya mau dikasih uang atau tidak, saya nggak pernah minta, gitu loh. Dan saya cuma bisa berhayal dan berandai-andai. Seandainya saya punya sendiri, karena dulu saya cuma modal handphone. Saya reseller lah. Om punya Kayak gue ya? Iya, gitu. Saya punya Om, bagaimana saya bisa menjual punya produk Om, saya punya keuntungan sekian. Nah, di situ saya kumpulin sampai saya sedikit. Yang penting bagaimana saya bisa bagi orang tua dan bisa Yang penting saya punya, mau ada 10.000, mau ada 20.000, saya harus beli Adenium. Tapi beli itu Kecil, berapa tuh? satu gitu.